Halo teman-teman, bertemu kembali dengan Kabila. Teman-teman, pada video sebelumnya telah membahas ya mengenai konsep sifat dua segitiga kongruen yang pertama dengan Kariki. Nah, di video kali ini kita akan membahas nih contoh soal yang berkaitan dengan sifat dua segitiga kongruen yang pertama. Teman-teman sudah siap? Yuk kita mulai ya. Di sini soal yang pertama adalah perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada dua buah segitiga, yaitu segitiga EFG dan segitiga HIJ. Segitiga EFG kongruen dengan segitiga HIJ. Pasangan sisi yang sama panjang adalah, teman-teman, pada soal nomor 1 di sini kita diminta untuk menentukan pasangan sisi yang sama panjang. Namun sebelum itu coba kakak ingin tahu nih, teman-teman ingat tidak ya sifat dua segitiga kongruen yang pertama, yaitu ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Ingat ya, ketiga sisi atau ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Ini berarti teman-teman, pasangan sisi-sisi yang bersesuaian pada segitiga EFG sama panjang dengan pasangan sisi-sisi yang bersesuaian pada segitiga HIJ. Coba kita tentukan nih, mana sih pasangan sisi yang bersesuaian? Nah, kalau teman-teman lihat pada gambarnya, di sini sudah diberi petunjuk nih teman-teman. Di sini sisi EG atau GE bersesuaian dengan sisi IJ. Berarti dapat kakak tuliskan bahwa sisi yang bersesuaian, sisi EG dan sisi IJ. Karena pada soal dikatakan bahwa segitiga EFG kongruen dengan segitiga HIJ. Ini berarti teman-teman, sisi-sisi yang bersesuaian pada kedua segitiga ini adalah sama panjang. Nah, ini berarti sisi EG sama panjang dengan sisi IJ. Kalau kakak tuliskan EG sama panjang dengan sisi IJ. Sampai sini paham ya teman-teman? Kemudian coba kita lagi nih, atau coba kita tentukan lagi sisi yang bersesuaian yang kedua. Kalau kita lihat pada gambar segitiga EFG, sisi EF bersesuaian dengan sisi JH. Berarti kakak tuliskan sisi EF dan sisi HJ bersesuaian, yang dimana panjang sisinya adalah sama. Berarti dapat kakak tuliskan EF, panjang sisi EF sama besar dengan panjang sisi HJ. Nah, kemudian yang terakhir nih, sisi bersesuaian yang terakhir. Sisi FG di sini bersesuaian dengan sisi HI. Berarti kakak tuliskan sisi FG dan sisi HI adalah bersesuaian, yang dimana panjang sisinya adalah sama. Sehingga dapat kakak tuliskan sisi FG sama panjang dengan sisi HI. Nah, kita sudah dapati ya sisi-sisi yang bersesuaian dari segitiga EFG dan segitiga HIJ. Coba kita perhatikan optionnya nih teman-teman. Option yang A dikatakan bahwa sisi EG sama besar atau sama panjang dengan sisi JH. EG, JH. Oh, ternyata salah. Ternyata sisi EG ini sama panjang dengan sisi EJ. Berarti option yang A adalah option yang salah. Kita lihat option yang B. Di sini sisi GF sama panjang dengan sisi IJ. GF ternyata sama panjangnya dengan sisi HI. Berarti option yang B juga option yang salah. Kemudian kita lihat option yang C. Option yang C mengatakan bahwa sisi FE sama panjang dengan sisi IJ. Sisi FE
atau EF sama panjangnya dengan sisi HJ. Berarti option yang C juga merupakan option yang salah. Nah, di sini berarti kita dapati bahwa jawaban yang tepat adalah option yang D, di mana sisi FG sama panjang dengan sisi HI. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu ya, bagaimana sih cara menentukan pasangan sisi yang bersesuaian dari dua buah segitiga, yaitu segitiga EFG dan segitiga HIJ. Kita lanjut ya teman-teman ke soal nomor 2. Di sini soalnya adalah segitiga KLM dan segitiga OPQ kongruen. Diketahui bahwa sudut LMK nilainya adalah 65 derajat, sudut OPQ nilainya adalah 45 derajat, dan sudut MKL sama besar dengan sudut QOP yang nilainya adalah 70 derajat. Pasangan sisi yang sama panjang adalah. Nah, pada soal nomor 2 di sini kita diminta untuk menentukan pasangan sisi yang sama panjang dari segitiga KLM dan segitiga OPQ. Pada soal diketahui nih teman-teman bahwa segitiga KLM kongruen dengan segitiga OPQ. Ini berarti sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan ketiga pasang sisi yang bersesuaian ialah sama panjang. Di sini coba kita gambarkan nih apa yang dimaksud di soal. Terdapat dua buah segitiga, yaitu segitiga KLM dan segitiga OPQ. Pada soal diketahui teman-teman bahwa segitiga LMK nilainya adalah 65 derajat. Berarti sudut LMK nilainya adalah 65 derajat. Dan sudut OPQ nilainya adalah 45 derajat. Sudut OPQ nilainya adalah 45 derajat. Dan sudut MKL sama besar dengan sudut QOP. MKL dan sudut QOP nilainya adalah 70 derajat. Berarti di sini dapat kakak namakan ini adalah 70 derajat. Kita ingin menentukan pasangan sisi yang sama panjang. Nah, untuk menentukan pasangan sisi yang sama panjang akan lebih mudah jika kita terlebih dahulu menentukan pasangan sudut yang bersesuaian. Di sini kita namakan atau kalau kita lihat sudut mana nih? Sudut LMK bersesuaian berarti sudut LMK bersesuaian dengan sudut PQO, maksud kakak. Sudut PQO yang dimana nilainya adalah 65 derajat. Berarti dapat kakak tuliskan sudut LMK sama besar dengan sudut PQO yang nilainya adalah 65 derajat. Kemudian coba kita lihat lagi nih. Sudut MKL bersesuaian dengan sudut QOP, yang dimana nilainya adalah 70 derajat. Kemudian di sini kita tentukan juga nih bahwa sudut KLM sama besar dengan sudut OPQ. Karena kenapa? Karena keduanya adalah sudut-sudut yang bersesuaian. Ingat konsep awalnya sudut-sudut yang bersesuaian dari dua buah bangun yang kongruen nilainya adalah sama besar. Ini berarti sudut KLM sama besar dengan sudut OPQ yang nilainya adalah 45 derajat. Nah, teman-teman, di sini telah kita dapat ini sudut-sudut yang bersesuaian. Kemudian coba kita tentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Kita perhatikan sudut-sudutnya ya teman-teman. Di sini sudut atau sudut 45 derajat dan sudut 65 derajat. Berarti sisinya adalah sisi LM. Kakak kasih garis 1.
Nah, kita lihat nih segitiga OPQ. Berarti sudut atau sisi yang diapit oleh kedua buah sudut, yaitu 45 derajat dan 65 derajat adalah sisi PQ. Ini berarti teman-teman sisi LM bersesuaian dengan sisi PQ, yang dimana ketika kedua buah sisi saling bersesuaian, maka akan sama panjang. Berarti dapat kakak tuliskan LM sama panjang dengan sisi PQ. Kemudian kita lihat lagi nih. Sisi KM merupakan sisi yang diapit oleh sudut 70 derajat dan 65 derajat. Berarti kalau kita lihat segitiga yang sini atau segitiga OPQ, sisi yang diapit oleh sudut 70 derajat dan 65 derajat adalah sisi OQ. Berarti kita dapati teman-teman, sudut atau sisi KM sama panjang dengan sisi OQ. Karena keduanya adalah sisi yang bersesuaian. Nah, terakhir nih, sisi KL. Sisi KL di sini adalah sisi yang diapit oleh sudut 70 derajat dan sudut 45 derajat. Ini berarti kalau kita lihat pada segitiga OPQ, sisi OP ialah sisi yang diapit oleh sudut 70 derajat dan 45 derajat. Ini berarti sisi KL bersesuaian dengan sisi OP, yang dimana panjang sisinya adalah sama, yaitu kalau kakak tuliskan, sisi KL sama panjang dengan sisi OP. Nah, kita sudah dapat ini teman-teman, sisi-sisi yang bersesuaian yang sama panjang dari segitiga KLM dan OPQ. Coba kita lihat optionnya ya. Wah, ternyata option yang A ialah sisi KL sama panjang dengan sisi OP. Maka di sini kita dapati teman-teman bahwa pada soal nomor 2, option yang tepat adalah option yang A, yaitu sisi KL sama panjang dengan sisi OP. Gimana? Sekarang teman-teman sudah paham ya mengenai sifat dua segitiga kongruen yang pertama, yaitu 3 pasang sisi yang bersesuaian ialah sama panjang. Teman-teman jangan lupa ya kerjakan juga soal-soal yang ada di aplikasi Ruang Guru. Oke, sampai di sini dulu ya. Dadah!